Yang menjadi kado istimewa bagi kami para bupati adalah impres jalan daerah yang sangat membantu kami untuk membangun jalan di seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden sudah memikirkan jalan-jalan kabupaten, dan tahun ini belum turun anggarannya Bapak. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum APKASI Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, para Bupati dan penjabat Bupati se-Indonesia, serta Bapak Ibu dan seluruh undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ke-16, APKASI Otonomi Expo, dan APKASI Procurement Network tahun 2024 di Jakarta Convention Center. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Dewan Penasehat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Sekretaris Jenderal APKASI Bupati Goa dan Bendahara Umum Bupati Serang, dan serta seluruh Dewan Pengurus dan anggota APKASI, yang kami hormati para mitra penyedia barang dan jasa, dan hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan Bapak sebelum saya sambutan kasih pantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Selamat datang Presiden Jokowi, kesayangan para bupati. Pergi bermalam di Kabupaten Ngawi, pulangnya ke Solo mampir di Selawi. Terima kasih Presiden Jokowi, 10 tahun jaga utuh NKRI. Ada 2 lagi Pak. Daun sawi beli di Batu Raden, di sayur bening sambil menyinden. Presiden Jokowi yang selalu keren, APKASI siap mendukung IKN. Terakhir, bunga mawar ditanam bulan Juni, ditanam sejajar dengan bunga selasih. Kami senang Pak Tito ada di sini yang selalu hadir di event APKASI. Izin Bapak Presiden, saya selaku Ketua Umum APKASI dan rekan-rekan Bupati seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden yang selalu memberikan perhatian kepada APKASI dan selalu berkenan hadir dalam setiap kegiatan besar APKASI. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa mulai hari ini hingga tanggal 12 Juli mendatang,
APKASI akan melaksanakan 3 event, yaitu yang pertama Rapat Kerja Nasional APKASI tahun 2024 yang akan dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia selaku anggota APKASI. Yang kedua APKASI Otonomi Expo 2024 yang diikuti oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, perusahaan swasta nasional dan multinasional. Dan yang ketiga APKASI Procurement Network 2024 yang diikuti oleh pengusaha penyedia barang jasa, pemerintah yang produknya terdaftar dalam katalog LKPP. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, tujuan dilaksanakan Rakernas APKASI 2024 selain mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan arah kebijakan program kerja APKASI tahun 2025, juga akan menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2024 bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, aneka komoditi dan peluang investasi perdagangan dan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian daerah. Yang kami laporkan pula kepada Bapak Presiden bahwa event APKASI Procurement Network 2024 yang diselenggarakan secara berkala ini bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang jasa pemerintah. Selain itu juga merupakan dukungan APKASI untuk mewujudkan gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Bapak Presiden yang kami muliakan, selama dua periode masa pemerintahan, Bapak Presiden dan jajaran telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan. Komitmen Bapak Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah melalui digitalisasi pelayanan publik dan penerapan e-government telah berhasil mengurangi waktu dan biaya yang mengefektifkan serta mengefisiensikan pengurusan pelayanan publik di berbagai daerah, termasuk adanya sistem informasi pemerintah SIPD RI 2 tahun berjalan yang sangat memudahkan pemerintahan daerah dan untuk memperkuat program-program pemerintahan mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan. Dan alhamdulillah Bapak Mendagri sangat antusias dalam pelaksanaan ini dan kami memohon seluruh kementerian dan seluruhnya untuk mendukung SIPD RI ini dan supaya dari perencanaan sampai output pengeluaran keuangan daerahnya terjaga dalam aplikasi itu. Nah, selain itu program sosial yang dijalankan oleh Bapak Presiden seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan dan bantuan sosial telah memberikan manfaat yang nyata bagi akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Semuanya telah dapat dinikmati masyarakat secara nyata dan itu kami merasakan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, masih terngiang di ingatan kita betapa terpuruknya sendi-sendi perekonomian kita pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, namun dengan kebijakan yang Bapak Presiden Jokowi implementasikan bersama segenap jajaran melalui tagline Recover Together, Recover Stronger, dalam waktu 2 tahun perekonomian Indonesia kembali menguat. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, di mana Bapak Menteri tidak bosan-bosannya mengingatkan kami untuk mengendalikan inflasi. Setiap hari Senin rapat langsung dicek oleh Bapak Mendagri di setiap Zoom yang dilaksanakan setiap hari Senin. Dan alhamdulillah perekonomian daerah dapat stabil pasca pandemi COVID-19. Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga merasakan bahwa telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa. Perhatian Bapak Presiden terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa dan juga proyek-proyek strategis nasional
yang telah Bapak bangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sarana prasarana perkereta apian. Yang menjadi kado istimewa bagi kami para bupati adalah impres jalan daerah yang sangat membantu kami untuk membangun jalan di seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden sudah memikirkan jalan-jalan kabupaten, dan tahun ini belum turun anggarannya Bapak. Dan itu sangat bermanfaat bagi kami untuk permanfaatan terutama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi khusus, dan kami berharap menjadi program lanjutan bagi Presiden terpilih nantinya. Bapak Presiden yang kami hormati, bukan hanya itu yang dapat kami lihat dan rasakan, kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tidak terlepas dari perhatian Bapak Presiden. Dan teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara tetangga-tetangga kita, dan alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan dalam hal ini juga kami sampaikan, kita sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masif yang Bapak bangun tidak sekedar dilihat dalam bentuk fisiknya saja, tetapi ada efek ganda multiplier effect yang akan muncul seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah semakin menggeliat, terlebih kebijakan Bapak Presiden yang menaikkan dana desa dan serta dukungan pengembangan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas. Maka kami sangat setuju dengan apa yang pernah Bapak sampaikan, membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara IKN yang Bapak canangkan juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur. Bapak Presiden yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan mohon arahan dan sambutan, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman para bupati. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak, bisikan dari kawan-kawan bupati, setelah Bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Bapak dengan seluruh bupati seluruh Indonesia. Terima kasih atas dukungan Bapak selama ini. Tidak terasa 10 tahun kami mendampingi Bapak menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Kami sangat mendukung, apalagi dengan ada dana desa yang telah Bapak bangun dari 2014 sampai tahun 2024 ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rakernas Apkasi ke-16, Apkasi Otonomi Expo, dan Apkasi Procurement Network tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Mendagri, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Menteri UMKM, yang saya hormati Ketua Umum APKASI, beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu, Bupati yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun ke belakang, ini adalah sebuah periode yang tidak mudah, sangat sulit, penuh tantangan. Dari sisi kesehatan kita tahu ada pandemi COVID, kemudian geopolitik, perang yang menyebabkan harga minyak naik dan turun, harga pangan naik dan turun di Ukraina, di Palestina. Kemudian dari sisi lingkungan juga kita rasakan sekarang ini semakin nyata, gelombang panas, El Nino, El Nina, semuanya. Ini menyebabkan banyak sekali baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada. Dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11% di kuartal pertama tahun 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5%. Coba nanti Bapak Ibu cek negara-negara lain angkanya seperti apa. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni 2,5%. Inflasi kita, ini berkat Bapak Ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina inflasinya berapa, Bapak Ibu cek aja. Turki inflasinya berapa? Bapak Ibu cek. Mengerikan sekali angkanya. Dan bahkan di masa yang sangat sulit ini, daya saing kita, World Competitiveness Ranking kita, naik di angka 27 di antara negara-negara yang lain. Dan ini menjadi kenaikan yang tertinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antar negara, itu negara bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang, tapi negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat itu. Dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu. Dan setelah kita mengarungi dalam 5 tahun ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, dalam mengambil kebijakannya.
mengelola anggaran, karena masa-masa 5 tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Sekarang kalau saya ke daerah, pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Jadi kalau yang saya tanya nggak bisa jawab, mohon maaf, masih ada 1-2. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya, harga-harga pasti juga saya tanyakan. Tak beras, bawang merah, bawang putih, cabai yang sering naik kan barang-barang itu. Yang lain-lainnya relatif stabil. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan. Kita lihat ya, saya berikan contoh. Ini Bhutan, negara Bhutan, tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota dan mengambil yang turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang, bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini. Hampir 0,5 triliun dia dapat, bukan dari ekonominya, tapi iurannya saja 0,5 triliun. Contoh yang lain, Maladewa. Ini terkenal keindahan pantainya. Tapi saya melihat, karena saya hampir sudah 85% kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi. Dan 30% pendapatan negaranya
berasal dari turisme. Tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru. Misalnya, saya hanya membaca aja. Dan ini bisa ditiru. Misalnya, konferensi di tepi pantai. Rapatnya di tepi pantai. Yang wildlife tourism. Ngantri itu orang yang ingin datang ke sana. Menawarkan pengalaman safari yang autentik, melihat satwa di habitat aslinya, kita ini punya semuanya. Punya komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orangutan. Gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini, menjadi sebuah pendapatan penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu. Saya melihat kita punya yang unik-unik. Saya berikan contoh di Sulawesi Selatan, di Maros. Ini ada tempat yang saya belum pernah ke sana. Yang kupu-kupunya sangat banyak sekali. Pak Bupati Maros ada. Ini sangat unik sekali. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu. Sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen. Tembok. Bukan itu. Harusnya yang banyak itu apa? Ditanami pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya. Kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar. Spesifik. Bagus sekali. Kalau sudah promosinya bagus, Bapak Ibu mau kenakan tiket berapapun, semuanya akan mau. Hanya untuk lihat kupu-kupu. Untuk melihat kupu-kupu yang ada. Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, temboknya yang dibanyakin, semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pinter. Kalau daerah enggak siap, surati Bappenas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan inflasi, saya kira tadi sudah saya singgung, sudah bagus, pertahankan, cek terus harga-harga, dan segera intervensi bila ada kenaikan. Kemudian juga masalah serapan anggaran. Dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41%, masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara, itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu serupiah semuanya dikumpulin oleh Bu Menteri Keuangan. Terkumpul
jadi penerimaan negara, ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan. Beli produk-produk kita sendiri, saya ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong. Dimohon berkenan mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Umum Apkasi, dan Sekretaris Jenderal Apkasi. Dengan demikian, maka Rakernas Apkasi ke-16, Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024 secara resmi telah dibuka.